Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mata kuliah kita pada hari ini yaitu Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Nuryanti SEIME. Dan kami akan menjelaskan PowerPoint kami mengenai Supply and Demand Perspektif Ekonomi Islam. Dan yang akan kita bahas yaitu pengertian supply and demand, faktor yang mempengaruhi, hukum, dan supply and demand menurut Ibnu Taimiyah. Pengertian supply atau penawaran merupakan banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Sedangkan demand yaitu permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Hukum penawaran yaitu hubungan antara jumlah penawaran barang atau jasa dengan harga barang atau jasa itu sendiri dinyatakan dalam hukum penawaran yang berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah penawaran barang tersebut, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut. Sedangkan hukum permintaan, bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga barang. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan penjual akan turun. Harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Harga barang pengganti. Dan yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih besar modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu pajak. Ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, permintaan terhadap suatu barang akan meningkat walaupun harga barang tersebut tidak berubah. 2. Harga barang-barang lain yang terkait. Permintaan terhadap susu murni akan meningkat apabila harga susu bubuk naik. 3. Selera. Permintaan terhadap sepatu olahraga dengan alas tipis seperti sepatu Bruce Lee sekarang ini masih rendah. Sebaliknya, sepatu olahraga dengan alas tebal seperti Nike, Adidas, dan sebagainya semakin meningkat. Hal itu terutama karena adanya perubahan selera. 4. Jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, semakin banyak permintaan terhadap suatu produk di daerah tersebut. Permintaan beras di Indonesia setiap tahun selalu naik. Tentu saja karena jumlah penduduk Indonesia semakin lama semakin banyak, sehingga jumlah beras yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka pun semakin banyak. Ini tercermin dengan permintaan beras yang selalu naik. Supply and demand menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas. Di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, dia mengatakan, naik turunnya harga tidak selalu disebabkan pada kezaliman sebagian orang. Kadang-kadang, sebabnya adalah kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang dibutuhkan. Maka, apabila kebutuhan meningkat terhadap barang dan menurunnya kemampuan menyediakannya, harga dengan sendirinya akan naik. Jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Sedikit dan banyaknya barang tidak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan kemauan pada hati manusia. Barang produksi atau impor dari barang-barang yang diminta. Untuk menggambarkan permintaan terhadap barang tertentu, ia menggunakan istilah roghbah fi al-syai' yang berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu faktor
terpenting dalam permintaan. Faktor lainnya adalah pendapatan yang tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Perubahan dalam suplai digambarkan sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang yang disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan impor. Itulah tadi presentasi kami pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, mohon dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.